Randy seorang pemuda yang baru saja selesai lembur di kantornya. Merasa lelah namun lega akhirnya bisa pulang. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya dengan kabut tipis yang menyelimuti jalanan. Ia terpaksa mengambil jalan perdesaan yang lebih sunyi setelah mengetahui bahwa jalan utama ditutup untuk perbaikan. Jalan itu dikenal jarang dilewati karena sepi. Tidak ada penerangan jalan dan penuh dengan pepohonan rimbun di kiri kanannya. Pasti bakal lama sampai di rumah kalau lewat di sini, gumam Randy sambil mempercepat laju motornya. Satu-satunya sumber cahaya di sepanjang jalan hanyalah lampu motor yang menyala redup, menyinari jalan yang kasar dan berkerikil. Beberapa kali Randy merasakan getaran aneh di rodanya, namun ia mengabaikannya, mengira itu hanya efek dari kondisi jalan yang tidak rata. Namun tiba-tiba Randy merasa motornya oleng, dan ia segera berhenti di pinggir jalan. "Sial, bannya bocor," keluhnya dengan wajah yang masam. Ia menendang ban belakang motornya dengan ringan, seolah berharap itu hanya masalah kecil. Namun ban itu benar-benar kempes. Randy menghela nafas panjang, memandang sekelilingnya. Hanya ada suara jangkrik dan gemersik dedaunan yang tertiup angin. Tidak ada rumah atau toko di sekitarnya. Bahkan sinar lampu kota terasa begitu jauh. "Gawat ini, kemana meminta tolong?" gumamnya sambil menggaruk kepala. Ia tidak punya pilihan lain selain mendorong motornya dan berharap bisa menemukan tukang tambal ban di tengah kegelapan ini. Langkah kakinya berat, sementara dinginnya malam semakin menusuk. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Randy mulai merasa putus asa. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya deretan pohon yang seolah mengawasinya di kedua sisi jalan. Namun tiba-tiba dari kejauhan, ia melihat cahaya redup, seperti lampu kuning dari sebuah bangunan kecil di tepi jalan. Semakin dekat ia melihat papan yang tergantung di depan bangunan itu bertuliskan, "Tukang tambal ban 24 jam." Syukurlah, Randy tersenyum kecil. Meski bangunannya terlihat kumuh dan tua, itu adalah satu-satunya harapan untuk bisa pulang malam itu. Sambil mendorong motornya mendekat, Randy memperhatikan bengkel itu dengan lebih seksama. Catnya sudah terkelupas. Beberapa papan kayunya terlihat lapuk dan pintunya agak berdiri pelan tertiup angin. Namun yang terpenting baginya saat ini bukanlah penampilan bengkel itu, melainkan fungsinya. Tapi ia tak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Terlalu sepi, terlalu sunyi, dan udara di sekitar terasa lebih dingin dibandingkan sebelumnya. Tapi Randy mencoba mengabaikan firasat buruk itu. Ia mendekatkan diri ke bengkel dan mengetuk pintu kayu dengan pelan. "Permisi, ada orang." Suaranya terdengar menggema di udara malam yang sunyi. Tidak ada jawaban. "Permisi, saya butuh tambal ban," katanya sedikit lebih keras sambil mengetuk lagi. Kali ini sedikit lebih kencang, tetap tidak ada balasan. Ia mulai merasa khawatir, tapi belum menyerah. Mungkin pemiliknya sedang di belakang, pikirnya. Setelah menunggu beberapa saat dan merasa tak ada respon, Randy hampir saja berbalik untuk mencari bantuan di tempat lain. Namun tiba-tiba terdengar suara langkah kaki pelan dari dalam bengkel. Pintu yang tadinya diam tertutup perlahan terbuka dengan derit panjang yang menusuk telinga. Randy menelan ludah, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Di ambang pintu sosok seorang pria tua berdiri. Wajahnya samar karena cahaya lampu yang redup di belakangnya. "Butuh tambal ban?" tanyanya dengan suara berat dan serak.
namun tersenyum lebar seolah telah menunggu Randy datang. "Iya Pak, ban motor saya bocor di jalan," kata Randy dengan nada yang sedikit gugup, meskipun ia tidak mengerti mengapa. Pria tua itu hanya mengangguk pelan dan berkata, "Masuk saja, bawa motornya, biar saya tambal." Randy mengikuti instruksinya, mendorong motornya ke dalam bengkel yang nampak lebih kumuh dari yang terlihat dari luar. Peralatan tua berserakan di mana-mana, dan bau besi karatan menyengat hidung. Meskipun merasa sedikit lega menemukan tukang tambal ban di tengah kegelapan itu, Randy tidak menyadari bahwa malam ini adalah awal dari kejadian aneh yang akan merubah segalanya. Saat Randy memasuki bengkel itu, ia langsung disambut oleh pria tua yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Bejo. Penampilannya seperti tukang tambal ban pada umumnya, memakai baju lusuh berwarna abu-abu yang sudah penuh bercak oli dan debu. Rambutnya sedikit berantakan dan wajahnya dipenuhi keriput, menunjukkan usianya yang tak muda lagi. Meskipun penampilannya terkesan biasa saja, ada sesuatu tentang Pak Bejo yang membuat Randy merasa sedikit tidak nyaman. "Bawa motornya ke sini nak," kata Pak Bejo dengan suara serak sambil menunjuk ke tempat motornya bisa ditambal. Randy mengangguk dan mendorong motornya ke tempat yang ditunjuk. "Sial benar kamu nak, malam-malam begini bocor ban di jalan sepi," Pak Bejo berkata dengan nada yang bercanda. Namun Randy hanya tersenyum kecut, merasa tidak perlu menanggapinya. Dalam hati Randy sudah ingin cepat selesai dan ingin pulang. Suasana di bengkel itu terlalu sunyi. Hanya terdengar suara malam yang mengiringi hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti. Saat Pak Bejo mulai menyiapkan alat-alat untuk menambal ban, ia mulai melontarkan lelucon-lelucon yang aneh. "Kamu tahu nggak nak, sebenarnya motor itu cuma alat untuk mencari masalah. Lihat aja kamu sekarang, gara-gara motor, jadi ketemu sama saya di tengah malam begini." Tawa Pak Bejo meledak keras, sangat kontras dengan lelucon, yang bagi Randy tidak ada lucunya sama sekali. Randy tersenyum kecil, berusaha sopan meskipun dalam hatinya ia merasa tak enak. "Iya Pak, memang apes banget malam ini," katanya singkat sambil memperhatikan Pak Bejo yang bekerja. "Apes itu kalau ban kamu bocor terus ketemu harimau. Untungnya cuma ketemu saya." Pak Bejo tertawa lagi. Kali ini lebih keras dan lebih lama. Suaranya menggema di dalam bengkel yang kecil itu, membuat suasana semakin aneh. Randy mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi ia mencoba menepis perasaan itu. Ia berpikir mungkin ini hanya tingkah aneh dari seorang tukang tambal ban tua yang kesepian. Pak Bejo melanjutkan pekerjaannya, namun tidak berhenti melontarkan candaan yang semakin lama semakin aneh. "Kamu tahu tidak nak, kenapa ban bisa bocor di malam hari? Itu tandanya ban kamu lebih suka tidur daripada kerja." Pak Bejo tertawa lagi dengan cara yang berlebihan. Randy hanya bisa mengangguk kecil, meskipun ia tidak mengerti maksud lelucon itu. Randy mulai merasa tidak nyaman. Setiap kali Pak Bejo melucu, ada jeda canggung setelahnya, di mana hanya ada suara tawa keras dari Pak Bejo yang memenuhi udara. Suara itu terdengar semakin aneh, hampir tidak manusiawi. Randy melirik ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ia mulai merasa gelisah ingin cepat pulang. "Jangan khawatir nak, sebentar lagi selesai. Tapi ya kalau bocor lagi di tempat ini, kamu harus waspada. Soalnya kalau bocor 2 kali di sini, yang bakal kempes bukan cuma ban kamu, tapi jiwamu juga."
Pak Bejo tertawa terbahak-bahak. Kali ini lebih keras dan lebih lama dari sebelumnya. Tawa itu menggema di setiap sudut bengkel yang sempit, membuat bulu kuduk Randy berdiri. Suasana yang tadinya hanya aneh, sekarang berubah menjadi menyeramkan. Randy menelan ludah. "Apa maksudnya, Pak?" tanyanya dengan suara yang pelan, mencoba bersikap biasa. Meski hatinya mulai diliputi rasa takut, ia berharap itu hanya candaan biasa. Namun di balik senyuman Pak Bejo, ada sesuatu yang membuat perutnya mual. Pak Bejo berhenti tertawa sejenak, menatap Randy dengan mata yang seolah menyimpan rahasia gelap. "Ah, cuma bercanda, Nak. Jangan diambil serius. Hidup itu harus santai. Jangan terlalu dipikirkan. Kalau ban bocor lagi, tinggal ditambah lagi. Asal jiwamu masih kuat, semuanya baik-baik saja," kata Pak Bejo dengan senyum tipis yang entah kenapa terlihat lebih menyeramkan daripada menenangkan. Randy mencoba tersenyum balik, namun perasaannya tidak bisa lagi dibohongi. Ia merasa ada yang sangat salah dengan tukang tambal ban ini. Setiap lelucon yang dilontarkan semakin membuat Randy merinding. Seolah-olah Pak Bejo menyimpan sesuatu di balik tawanya yang keras dan ceria. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Pikir Randy dalam hatinya, mencoba tetap tenang. Malam itu semakin terasa panjang, dan Randy hanya berharap pekerjaannya segera selesai. Randy mulai merasa lega ketika melihat Pak Bejo menyelesaikan tambalan pada ban motornya. Bau karet yang terbakar dan lem yang digunakan untuk menambal ban memenuhi udara, menambah kesan bengkel yang kumuh dan tua. Randy melirik jam di tangannya. Sudah hampir tengah malam, dan suasana di sekitar semakin mencekam. Randy tidak sabar ingin segera pulang. Namun di tengah keheningan malam itu, tiba-tiba terdengar suara tawa yang aneh dari arah belakang bengkel itu. Suara tawa itu tidak seperti suara manusia, terlalu keras, terlalu serempak. Seolah-olah banyak orang yang tertawa bersamaan, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang terlihat. Randy merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menoleh ke arah belakang bengkel, berharap menemukan penjelasan yang rasional. Tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan gelap yang bergerak pelan di sudut ruangan. "Pak, tadi Bapak dengar suara itu?" Randy memberanikan diri untuk bertanya. Suaranya bergetar sedikit, mencoba terdengar tenang meski jelas-jelas ia merasa gelisah. Pak Bejo yang sedang sibuk dengan pekerjaan tambalnya nampak tidak terganggu sedikitpun. Ia tetap tersenyum lebar seperti sebelumnya dan dengan santai berkata, "Kamu dengar juga ya? Itu biasa. Suara teman-teman lama yang suka mampir ke sini. Mereka suka bercanda di belakang bengkel." Randy menelan ludah. Matanya tetap terpaku pada sudut ruangan yang gelap. "Teman lama?" tanyanya, merasa tak nyaman dengan jawaban yang diberikan Pak Bejo. Pak Bejo tertawa pelan sambil mengangkat kepalanya. "Iya, teman-teman lama yang sudah lama tidak pulang. Atau lebih tepatnya, mereka tidak pernah bisa pulang. Kamu tahu kan, jalanan ini terkenal angker." Randy hanya diam, namun rasa dingin mulai merambati punggungnya. Ia tidak pernah mendengarkan kisah apapun tentang jalanan ini sebelumnya. Tetapi malam itu semuanya terasa begitu nyata. Hawa dingin semakin menyelimutinya, dan suara tawa aneh itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat dan lebih jelas. "Tapi jangan khawatir," lanjut Pak Bejo sambil tertawa kecil. "Kamu cuman bocorin ban, bukan nyawa. Belum ada yang sampai hilang nyawa, cuma gara-gara bocor ban. Kecuali mereka yang sial."
Tawa Pak Bejo meledak lagi. Kali ini lebih lama, dan suaranya bergema di dalam bengkel yang sempit. Randy tertawa kecil dengan canggung, tapi dadanya mulai sesak. Sial, gumamnya, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia melirik ke pintu keluar, namun kegelapan di luar terasa lebih mencekam daripada apa yang ada di dalam bengkel. Pak Bejo melanjutkan ceritanya dengan nada yang santai, yang membuat Randy semakin was-was. Kamu tahu, Nak, jalan ini memang terkenal sering terjadi kecelakaan. Banyak orang yang lewat sini malam-malam seperti ini. Tapi tidak semua dari mereka yang sampai di rumah dengan selamat. Kadang mereka tidak pernah sampai ke rumah mereka sama sekali, kata Pak Bejo sambil masih tersenyum lebar. Tangannya sibuk dengan ban motor, tetapi matanya terus memperhatikan Randy, seolah-olah ia sedang menikmati reaksi takut pemuda itu. Kecelakaan seperti apa, Pak? Tanya Randy, suaranya sedikit gemetar. Pak Bejo mendekat berbisik dengan suara yang serak. Kecelakaan yang aneh, Nak. Orang-orang tiba-tiba melihat sesuatu di jalan, sosok yang tidak jelas. Dan ketika mereka mencoba menghindarinya, mereka jatuh, ban bocor, motor hancur. Tapi yang paling sering, yang hancur adalah mereka sendiri. Randy menelan ludah, bulu kuduknya meremang. Apa maksudnya, Pak? Tanyanya, merasa ada yang lebih dari sekedar cerita horor biasa. Suara tawa aneh di belakang bengkel semakin terdengar jelas, membuat Randy semakin tidak nyaman. Ia memandang Pak Bejo berharap itu hanya candaan yang terlalu berlebihan. Pak Bejo menyeringai, tatapan matanya semakin tajam. Orang-orang yang bocor di sini tidak pernah pulang. Tapi kamu jangan khawatir, Nak. Kamu kan cuma bocor ban, bukan nyawa. Atau mungkin dua-duanya ya, ucapnya sambil tersenyum lebar dan tertawa keras lagi. Tawa itu terdengar menggema di seluruh bengkel, bergabung dengan suara tawa aneh dari belakang. Randy mulai merasa sesak nafas. Ia mundur perlahan, tak sanggup lagi menatap wajah Pak Bejo yang nampak semakin menyeramkan di bawah cahaya redup lampu bengkel. Pak, saya rasa saya harus segera pulang, kata Randy tergesa-gesa, berusaha mencari alasan untuk segera pergi. Namun Pak Bejo menahan langkahnya dengan cepat. Sebentar lagi selesai, Nak. Tenang saja. Kamu mau pulang kan? Kalau tidak hati-hati, bisa-bisa malah tidak sampai di rumah, seperti yang lainnya. Ucapnya dengan nada yang rendah, namun penuh arti. Suara tawa di belakang bengkel terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seolah-olah mendekat. Randy mulai panik, tetapi tubuhnya terasa berat, seperti terjebak dalam suasana aneh yang tak bisa ia jelaskan. Matanya terus melirik ke arah bayangan di sudut bengkel, yang sepertinya mulai bergerak pelan mendekatinya. Pak Bejo akhirnya menyelesaikan tambalan pada ban motor Randy. Suara desis kecil dari angin yang keluar dari tambalan terdengar di antara keheningan malam yang semakin mencekam. Randy merasa lega, dan dengan cepat ia merogoh sakunya untuk mengambil dompet guna membayar jasa Pak Rejo. Namun saat tangannya menyentuh saku celananya, ia tersentak. Dompetnya tidak ada. Sial, tadi di sini, gumam Randy pelan sambil meraba-raba sakunya yang lain dengan panik. Wajahnya semakin tegang, sementara Pak Bejo yang tengah membereskan alat-alatnya hanya memandang Randy dengan senyum tipis di bibirnya. Dompetnya kemana ya? Tanya Randy setengah berbisik. Ia merasa cemas, karena tak mungkin ia bisa pulang tanpa uang untuk membayar tukang tambal ban itu. Pak Bejo yang nampaknya memperhatikan kegelisahan Randy menatapnya dengan tatapan santai namun penuh arti.
Tenang nak, di sini dulu. Dompet suka nyasar, kadang-kadang suka jalan sendiri, kata Pak Bejo sambil tertawa kecil. Meskipun candaan itu sama sekali tidak membantu menenangkan hati Randy. Randy merasa bingung dengan ucapan Pak Bejo. Apa maksudnya Pak? Tanyanya. Mulai merasa ada yang tidak beres. Ia merogoh sakunya lagi, memeriksa saku belakang dan bahkan mencoba membuka tas kecil yang ia bawa. Namun hasilnya tetap sama, dompet itu hilang. Pak Bejo masih tersenyum lebar. Kali ini wajahnya terlihat lebih sedikit menyeramkan di bawah cahaya lampu bengkel yang mulai redup. Kamu tidak percaya ya? Lihat ini, ucap Pak Bejo dengan nada yang menggoda. Lalu ia menyeringai sambil mengeluarkan sesuatu dari balik meja kerjanya. Randy tertegun. Yang dikeluarkan Pak Bejo bukanlah alat tambal ban atau obeng, melainkan dompetnya. Dompet yang baru saja ia cari mati-matian kini berada di tangan Pak Bejo. Seolah-olah sejak awal dompet itu memang ada di sana. Kok bisa ada di situ, Pak? Ini tidak mungkin, katanya setengah berteriak. Jantungnya berdebu kencang. Perasaannya mulai tak karuan. Bagaimana mungkin dompetnya bisa berpindah tangan tanpa ia sadari? Pak Bejo hanya tertawa kecil, memandang Randy dengan tatapan yang sulit diartikan. Saya kan bilang tadi, di sini itu suka ada yang aneh. Dompet suka jalan sendiri, kadang ketemu, kadang hilang beneran. Pak Bejo tertawa lagi, namun kali ini tawanya terdengar lebih menyeramkan. Seperti ada sesuatu di baliknya yang membuat suasana semakin tidak nyaman. Randy mengambil dompetnya dengan tangan yang gemetar. Ia merasa panik, tapi masih berusaha berpikir logis. Namun di saat Randy mulai berpikir, tiba-tiba lampu bengkel padam. Bengkel itu langsung diselimuti kegelapan total. Hanya disinari oleh cahaya bulan yang samar dari luar. Suara malam yang hening seketika berubah menjadi suara tawa. Bukan hanya satu, melainkan banyak suara yang tertawa bersamaan. Tawa itu terdengar seperti di sekeliling Randy, membuat tubuhnya merinding. Pak Bejo, Randy memanggil dengan suara yang gemetar, mencoba mencari sosok Pak Bejo di dalam kegelapan. Namun yang terdengar hanya suara tawa yang semakin lama semakin keras. Tawa itu aneh, tidak seperti tawa manusia normal. Lebih seperti suara dari makhluk yang tak kasat mata. Kemudian dari kegelapan, suara Pak Bejo terdengar. Kali ini lebih rendah dan pelan, tapi sangat jelas. Kadang-kadang ada yang datang ke sini buat tambal ban, tapi tidak pernah balik. Kamu tahu tidak kenapa? Suara Pak Bejo begitu dekat, seolah-olah ia berada di samping Randy. Namun ketika Randy berusaha mencari sumber suara, ia tidak melihat siapapun. Pak Bejo, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya Randy dengan suara yang gemetar. Namun tiba-tiba muncul Pak Bejo di hadapannya, memandang Randy dengan senyuman yang kini berubah menjadi seringai. Kamu tidak mau kan jadi salah satu dari mereka yang tidak pernah balik? Suara tawa itu kembali terdengar, kali ini menggema di seluruh bengkel. Bulu kuduk Randy berdiri. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya di tempat. Hawa dingin semakin menusuk ke kulitnya, dan suara tawa itu terasa begitu dekat. Randy menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya yang kacau. Dengan tangan yang gemetar, ia mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya dan menyerahkannya kepada Pak Bejo. Ini Pak, untuk bayar tambal bannya, kata Randy dengan suara yang serak. Pak Bejo menerima uang itu dengan gerakan yang lambat.
dan bibirnya menyunggingkan senyuman lebar yang membuat bulu kuduk Randy kembali berdiri. "Terima kasih, Nak. Tapi kamu yakin mau buru-buru pulang? Teman-temanku belum sempat kenalan," kata Pak Bejo dengan nada yang semakin menyeramkan, seolah ada ancaman terselubung di balik kata-katanya. Randy menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. "Tidak, Pak. Saya harus segera pulang. Sudah malam," katanya terbata-bata tanpa menghiraukan lelucon yang menyeramkan dari Pak Bejo. Setelah itu Randy dengan cepat bergegas menuju ke motornya. Ia berusaha keras mengabaikan tatapan Pak Bejo yang kini seolah mengawasi setiap gerakannya. Ketika ia akhirnya duduk di atas motor, tangannya bergetar saat menyalakan kunci kontak. Namun ketika ia menekan tombol starter, yang terdengar hanyalah suara mesin yang tersendat-sendat menolak untuk menyala. "Sial!" Randy mencoba sekali lagi. Kali ini memutar gas lebih keras, tapi motor itu tetap tidak merespon. Kepanikannya semakin meningkat. Pak Bejo tertawa kecil. "Santai saja, Nak. Tidak usah buru-buru. Teman-temanku juga mau main sama kamu," ucapnya dengan suara yang rendah dan mengerikan. Randy merasakan darahnya berdesir dingin. "Teman-teman," bisiknya pelan. Ia mencoba untuk tidak menoleh ke belakang. Namun rasa takut yang semakin menyelimuti dirinya membuatnya melirik sekilas. Saat itulah dari kegelapan bengkel yang pekat muncul sosok-sosok lain. Mereka perlahan muncul dari balik bayangan satu persatu. Wajah-wajah pucat mereka disinari oleh cahaya remang bulan. Semuanya tersenyum menyeramkan, sama seperti Pak Bejo. Mereka tertawa cekikikan dengan suara yang mengerikan yang menggema di seluruh tempat itu. Randy panik. Ia merasakan hawa dingin yang semakin menusuk, seolah-olah kengerian itu mulai mencekik. Sosok-sosok itu mengelilinginya, semakin mendekat, dan tertawa dengan cara yang tidak manusiawi. "Tolong, Pak, ini tidak lucu lagi," Randy berteriak, mencoba menyalakan motornya sekali lagi. Pak Bejo hanya tertawa lebih keras. "Siapa bilang ini lelucon, Nak? Ini cuman permainan kecil." Ketakutan Randy mencapai puncaknya. Ia tidak lagi peduli dengan motor yang tidak mau menyala. Dengan sekuat tenaga, ia meloncat dari motornya dan mulai mendorongnya. Sosok yang mengerikan itu terus mendekat. Tawa mereka semakin keras di telinganya. Randy hampir bisa merasakan nafas dingin mereka di tengkuknya. Randy semakin panik sambil terus mendorong motor sejauh mungkin dari bengkel itu. Jantungnya berdebar kencang. Tubuhnya bergetar dalam ketakutan yang luar biasa. Namun tiba-tiba setelah beberapa meter, tanpa peringatan, mesin motor itu mendadak menyala sendiri. Suara mesin motor itu terdengar seperti sebuah keajaiban di tengah ketakutannya. Randy tanpa berpikir panjang langsung tancap gas. Motor itu melaju kencang, meninggalkan sosok-sosok yang terus tertawa di belakangnya. Angin malam menerpa wajahnya, namun Randy masih bisa mendengarkan suara tawa Pak Bejo dan teman-temannya di kejauhan. "Selamat tinggal, Nak. Jangan lupa mampir lagi." Suara Pak Bejo terdengar menggema di antara deru angin, mengirimkan gelombang kengerian terakhir di tubuh Randy. Ketika akhirnya Randy merasa sudah cukup jauh, ia menoleh ke belakang untuk memastikan bahwa bengkel itu sudah tak terlihat lagi. Namun yang ia lihat hanyalah jalanan kosong yang gelap gulita. Bengkel yang tadi begitu nyata, kini seolah-olah tidak pernah ada di tempat itu. Setibanya di rumah, ia dengan penasaran memeriksa peta online, mencoba menemukan bengkel yang baru saja ia singgahi. Tetapi tak peduli seberapa ia teliti mencarinya, bengkel itu tidak pernah ada di peta.
Randy hanya bisa terdiam, masih merasakan dinginnya malam dan suara tawa yang sama-sama terdengar di telinganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.